Abi adalah seorang anak yatim piatu berusia 12 tahun yang tinggal di sebuah panti asuhan kecil di pinggiran kota. Hidupnya sederhana, namun Abi adalah anak yang cerdas, jujur, dan memiliki semangat tinggi. Setiap pagi sebelum pergi ke sekolah, ia membantu para pengasuh panti menyapu halaman atau mencuci piring. Meski kehidupannya serba terbatas, Abi tak pernah mengeluh. Suatu hari, ketika pulang dari sekolah, Abi memutuskan untuk mengambil jalan pintas melalui taman kota. Saat itu angin sore berhembus lembut dan matahari mulai condong ke barat, mewarnai langit dengan semburat oranye. Di bawah sebuah bangku taman yang sepi, Abi melihat sesuatu yang mencolok, sebuah dompet kulit hitam yang tampak mahal. Dengan penasaran, Abi memungut dompet itu dan membukanya. Di dalamnya terdapat tumpukan uang tunai, beberapa kartu kredit, dan sebuah kartu nama bertuliskan Robby Saputra, Direktur Utama PT Cahaya Abadi. Mata Abi membelalak. Jumlah uang dalam dompet itu mungkin lebih banyak daripada yang pernah ia lihat sepanjang hidupnya. Sejenak Abi berpikir, ia tahu betapa besar nilai uang itu bagi panti asuhannya. Jika ia menyerahkan uang itu ke pengurus panti, mungkin banyak kebutuhan mereka yang bisa terpenuhi. Tapi Abi juga sadar bahwa dompet itu bukan miliknya. Ia ingat pesan Bu Retna, pengasuh panti, yang selalu mengajarkan tentang pentingnya kejujuran. Uang ini bukan hakku, gumam Abi pada dirinya sendiri. Aku harus mengembalikannya. Abi segera mencari kantor polisi terdekat untuk melaporkan penemuannya. Di sana, seorang petugas polisi menyambut Abi dengan penuh perhatian. Setelah mendengar cerita Abi, polisi itu mencoba menghubungi nomor telepon yang tertera pada kartu nama. Beberapa saat kemudian, seorang pria berusia sekitar 50 tahun dengan penampilan rapi tiba di kantor polisi. Wajahnya tampak cemas, tetapi segera berubah menjadi lega ketika polisi menyerahkan dompet itu padanya. Pria itu adalah Pak Robby, seorang pengusaha sukses yang dikenal sebagai sosok dermawan. Pak Robby memandang Abi dengan tatapan kagum. "Jadi kamu yang menemukan dompet saya?" tanyanya dengan suara hangat. Abi mengangguk malu-malu. "Iya Pak, saya menemukannya di taman. Saya pikir Bapak pasti membutuhkannya kembali." Pak Robby tersenyum. "Terima kasih banyak nak. Kamu tahu dompet ini bukan soal uang saja, tapi ada dokumen penting di dalamnya. Kamu sudah menyelamatkan saya dari banyak masalah." Abi hanya tersenyum kecil, merasa senang karena telah melakukan hal yang benar. Pak Robby masih berdiri di depan Abi, memperhatikan anak kecil itu dengan penuh rasa kagum. "Nak, apa yang membuatmu memilih untuk mengembalikan dompet ini? Bukankah uang sebanyak itu bisa kamu gunakan untuk keperluanmu sendiri?" tanya Pak Robby penasaran. Abi menunduk sejenak sebelum menjawab. "Bu Ratna, pengasuh saya di panti asuhan, selalu mengajarkan kami untuk jujur Pak. Lagi pula uang itu bukan milik saya. Saya hanya ingin melakukan hal yang benar." Mendengar jawaban itu, Pak Robby merasa terenyuh. Jarang ia menemukan seseorang dengan kejujuran seperti Abi, apalagi di usia semuda itu. Ia bertanya lebih lanjut, "Kamu tinggal di panti asuhan nak? Di mana itu?" Abi menjelaskan dengan sederhana tentang panti asuhan tempat ia tinggal. Betapa mereka hidup sederhana, namun selalu diajarkan untuk tetap bersyukur. Pak Robby mendengarkan dengan serius dan tanpa Abi sadari pria itu mulai memikirkan sesuatu. Setelah berbicara sejenak, Pak Robby menepuk bahu Abi. "Kamu anak yang luar biasa. Sebagai tanda terima kasih, saya ingin mengajakmu dan teman-teman di panti asuhanmu makan malam besok. Saya juga ingin melihat tempat tinggal kalian, boleh?" Abi terkejut mendengar tawaran itu, tapi ia mengangguk dengan senang hati. "Tentu Pak, tapi panti kami sangat sederhana. Apakah Bapak tidak keberatan?" Pak Robby hanya tersenyum. "Sederhana atau tidak itu tidak penting. Yang penting adalah hatimu yang tulus." Keesokan harinya, seperti yang dijanjikan, Pak Robby datang ke panti asuhan bersama timnya. Ia membawa makanan, hadiah, dan perlengkapan kebutuhan sehari-hari untuk anak-anak di panti. Wajah anak-anak dan para pengasuh berseri-seri melihat kedatangan tamu istimewa itu.
Pak Robi juga menghabiskan waktu berbincang dengan Ibu Ratna, mendengar lebih banyak tentang perjuangan mereka mengelola panti. Di akhir kunjungannya, Pak Robi memberikan kejutan besar. Ia mengumumkan bahwa ia akan membantu merenovasi panti asuhan itu agar menjadi tempat yang lebih nyaman bagi anak-anak. Ini semua berkat Abi, kata Pak Robi. Kejujuranmu tidak hanya membantu saya, tapi juga membuka pintu rezeki untuk semua orang di sini. Abi merasa sangat bahagia. Ia tidak pernah menyangka bahwa tindakan kecilnya dapat membawa perubahan besar bagi banyak orang. Hari itu ia belajar bahwa kejujuran tidak hanya memberi kebahagiaan bagi orang lain, tetapi juga dapat mengubah kehidupan ke arah yang lebih baik.